Jadi sambil lalu kita mengikuti, sambil menyimak, sambil mempelajari yang ditulis untuk bahan diskusi. Oke, ditunggu sebentar Ustazah ya. Oke. Mohon maaf, ini dari tadi kami berkomunikasi berdua saja dengan Mbak Tarisa dalam membuat makalah, sambil saya juga cari keterangan dari kitab-kitab yang sudah di-share oleh Bapak kemarin. Jadi mungkin ada beberapa hal yang tidak sama, karena saya sambil belajar sendiri, sedangkan juga sambil mengambil materi yang sudah dibuat oleh sahabat Tarisa tadi, Bapak. Iya. Siapa yang menampilkan makalahnya? Sebentar, Pak. Oh iya. Kalau ada kendala mungkin bisa saya bantu juga untuk share. Ini saya sudah bisa download. Oh ya udah, kalau Mbak Khadijah bisa ya udah Mbak Khadijah aja deh. Silakan siapapun yang bisa, silakan. Apa sudah bisa kelihatan? Udah kelihatan, Mbak. Gimana? Silakan dilanjut Ustazah yang presentasi tadi itu. Ya, siap. Yaitu beberapa hal yang mendasari pentingnya memahami ilmu hadis. Yang ketiga adalah
yaitu untuk mencegah penyebaran informasi yang salah atau terdistorsi. Tidak jarang seseorang tidak bisa membedakan yang mana yang salah dan mana yang benar, apalagi di zaman sekarang yang zamannya serba medsos, hoax bertebaran di mana-mana. Maka kita sebagai penikmat medsos harus punya pegangan, yaitu dengan mempelajari ilmu hadis secara lebih mendalam. Yang keempat yaitu membantu memahami praktik Nabi Muhammad dalam komunitas muslimnya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari tentu memiliki suatu tradisi atau perilaku manusia yang memiliki nalar syariat dan keagamaan. Maka di sini pentingnya kita memahami ilmu hadis untuk meneladani bagaimana cara kehidupan Rasulullah sehari-hari pada masanya. Hadis Nabi ini dapat dikategorikan berdasarkan beberapa hal, yaitu yang pertama dari segi bentuk, yaitu hadis Nabi bisa berupa qauli atau perkataan, yaitu hadis Nabi atau sabda Nabi dalam menyikapi masalah yang disampaikan melalui perkataan beliau, melalui sabda beliau. Kemudian yang kedua, hadis Nabi yang secara fi'li, yaitu perbuatan, hadis atau perbuatan-perbuatan yang dicontohkan oleh Nabi. Kemudian yang ketiga, hadis yang disampaikan secara takriri atau sikap, yang mana pada masa dulu sahabat pernah ada yang menanyakan tentang suatu kebolehan melakukan suatu hal kepada Nabi, yang oleh Nabi tidak dilarang, tapi juga tidak disuruh untuk dilaksanakan. Nabi hanya diam. Kemudian yang kedua dari segi kualitas, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Dan yang ketiga dilihat dari jumlah perawi. Yang ini ada dua, yaitu hadis dengan kategori mutawatir yang berdasarkan pada jumlah perawi. Kemudian hadis ahad yang dinyatakan oleh sekelompok orang tapi tidak mencapai tingkatan mutawatir. Kemudian yang keempat dari segi subjek berdasarkan topik, yaitu berdasarkan topik atau subjek tertentu seperti sholat, puasa, haji, dan lain-lain, yaitu bagaimana Nabi melaksanakan sholat, melaksanakan puasa. Terus yang kelima dari segi keaslian, yaitu hadis maudhu yang merupakan hadis palsu yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Di sini kami ingin menyampaikan materi tentang hadis mardud, sebagaimana yang telah saya sampaikan di awal, bahwa materi untuk kelompok kami hari ini adalah tentang hadis mardud. Definisi hadis mardud secara bahasa adalah ditolak atau tidak diterima. Sedangkan secara istilah adalah hadis yang tidak kuat kebenarannya, pembawa beritanya yang tidak memenuhi syarat-syarat diterimanya sebuah hadis, sehingga hadis mardud ini tidak dapat dijadikan hujjah dan tidak boleh diamalkan karena tidak memenuhi syarat kualifikasi dari hadis makbul, yaitu hadis sahih dan hadis hasan. Penyebab hadis dikatakan mardud ini ada dua. Yang pertama, karena gugurnya sanad. Sedangkan kemudian macam-macam hadis yang tertolak karena gugurnya sanad ini ada dua. Yang pertama adalah secara dohir, yaitu perawi tidak pernah bertemu dengan gurunya. Ada beberapa hal, yaitu yang pertama, satu, mu'allaq, yaitu hadis yang tidak disebutkan rangkaian sanadnya dari awal. Kemudian yang kedua, mursal, yaitu hadis yang dihilangkan perawi setelah tabi'in atau sahabat dari akhir sanadnya. Hadis yang tidak disebutkan nama sahabat dalam rangkaian sanadnya. Kemudian yang ketiga, mu'dal, yang secara bahasa artinya letih atau lelah, yaitu hadis yang dalam rangkaian sanadnya terdapat dua perawi yang dihilangkan secara berturut-turut atau lebih. Ulama berpendapat bahwa hadis mu'dal lebih buruk statusnya daripada mursal dan munqati. Kemudian yang seterusnya adalah
hadis munqati. Arti secara bahasa adalah terputus. Dan secara istilah adalah hadis yang tidak tersambung dari segala sisi. Kemudian macam hadis yang tertolak karena gugurnya sanad yang kedua adalah yaitu secara tersembunyi atau tidak jelas. Yaitu tidak ketahui secara jelas kecuali oleh para ulama ahli yang mendalami ilmu hadis. Dalam hal ini ada dua. Yang pertama mudallas, artinya penyembunyian aib. Secara istilah yaitu penyembunyian aib dalam hadis dan menampakkan kebaikan secara zahir. Kemudian yang kedua adalah mursal. Kemudian penyebab hadis dikatakan hadis mardud yang kedua adalah disebabkan oleh cacat pada perawinya. Yang pertama yang berkaitan dengan al-adalah, yaitu perawinya berdusta, kemudian tuduhan berdusta, fasik, bid'ah, dan al-jahalah atau ketidaktahuan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kedabitannya atau kemampuan, yaitu kesalahan yang sangat buruk hafalannya, kemudian kelalaian, banyaknya waham. Waham ini yaitu keyakinan semu terhadap sesuatu yang diyakini terus meskipun bertentangan dengan realita. Kemudian yang terakhir adalah berselisih dengan perawi yang thiqah, yaitu orang memiliki kemampuan yang untuk selalu konsisten. Kemudian hadis dhaif. Hadis dhaif secara bahasa adalah artinya lemah. Kemudian hadis secara istilah hadis yang di dalamnya tidak didapati syarat hadis sahih dan hadis hasan. Tingkatan hadis dhaif berdasarkan pada lemahnya perawi antara lain yaitu dhaif jiddan, wahi, mungkar, dan yang paling buruk adalah maudhu. Terputus ya. Halo? Saya barusan terputus. Masih masuk, Mbak. Monggo dilanjutkan. Oke. Beberapa hal yang menyebabkan hadis dhaif adalah yang pertama, sanadnya terputus. Kemudian yang kedua, ada perawi yang dituduh berdusta, yaitu atau disebut juga dengan matruk. Yang ketiga, ada perawi yang sudah banyak salah dan lupa atau mungkar. Kemudian yang keempat, ada perawi yang pendusta atau maudhu. Jumhur ulama berpendapat bahwa hadis dhaif tidak boleh diamalkan, akan tetapi ada beberapa kondisi di mana hadis dhaif dijadikan landasan pengamalan seperti tidak terlalu dhaif, kemudian memiliki penyanggah dalil yang kuat, dan diamalkan untuk fadailul amal, yaitu untuk amalan-amalan yang bersifat kebaikan. Kesimpulannya, hadis mardud ini merupakan hadis yang dari segala segi tertolak karena memiliki kelemahan dalam sanad ataupun matan. Hadis mardud tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam Islam. Karenanya kita sebagai muslim haruslah berhati-hati dalam menerima dan mengajarkan serta menyebarkan hadis. Kita harus selalu berpedoman pada hadis sahih dalam semua aspek pengambilan hukum, baik dalam beribadah maupun dalam menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadis mardud memiliki peranan penting dalam pembelajaran tentang ilmu hadis, karena dengan memahami secara mendalam tentang apa saja yang termasuk kategori hadis mardud, kita dapat membedakan yang mana hadis yang sahih, yang mana hadis yang lemah, yang dalam beberapa kondisi masih bisa kita amalkan sebagai fadailul amal, ataupun hadis yang benar-benar tertolak dan tidak boleh diamalkan, yaitu hadis mardud.
kajian-kajian tentang ilmu hadis secara mendalam ini dapat kita jadikan sebagai perbendaharaan keilmuan kita, sehingga diharapkan dapat memberikan wawasan berharga bagi kita tentang sejarah penyebaran hadis serta upaya para ulama dalam menjaga kemurnian ajaran agama Islam. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena tidak bisa secara lebih mendalam. Mohon koreksinya kepada Bapak dosen yang kami hormati serta masukan dari kawan-kawan di kelas mata kuliah ilmu hadis malam ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk diri kita dan dapat memberi kebermanfaatan untuk masyarakat luas nantinya. Amin Allahumma amin. Akhiran ihdinas siratal mustaqim wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Aniatus Sofia. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan atau ada tambahan atau ada pendapat, monggo kami persilahkan. Afwan, sebelumnya ini apa mau tetap di-share atau sudah cukup materinya? Tidak apa-apa dibiarkan aja Mbak. Jadi untuk bahan tinjauan dari teman-temannya nanti. Silakan barangkali ada yang ingin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Sebelumnya, Afwan, perkenalkan nama saya Fidizi. Yang Anda tanyakan, Rasulullah SAW bersabda dalam suatu hadis, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku, hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Artinya ini adalah ancaman bagi orang yang membuat hadis palsu. Akan tapi banyak sekali hadis-hadis palsu. Kira-kira apa motivasi mereka para pembuat hadis palsu? Itu yang Anda tanyakan. Jawabannya akan ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Monggo mungkin dari teman-teman bisa menjawab pertanyaan dari siapa tadi tentang barang siapa yang menafsirkan hadis maka akan menafsirkan maka akan menjadikan tempatnya di neraka. Nah, motivasi apa yang menjadikan orang yang membuat hadis palsu itu? Mungkin dari Ibu Sofia bisa menjawab, atau mungkin dari teman-teman mahasiswa juga ada yang bisa menjawab, kami persilahkan. Baik, atau mungkin saya bisa coba menjawab.
ada dari yang saya pelajari tadi, ada beberapa hal yang bisa bisa mendorong orang-orang untuk memasukkan hadis. Yang pertama adalah yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maksudnya pemalsu hadis tersebut membuat hadis mengatasnamakan Rasulullah agar orang-orang merasa termotivasi untuk beribadah. Hal ini memang niatnya bagus, tapi mungkin caranya memang yang sangat salah. Kemudian yang kedua adalah untuk merusak Islam dari dalam. Sebagai musuh Islam, membuat hadis palsu ini adalah untuk menggerogoti kebesaran Islam itu sendiri. Jadi dari beberapa oknum ini ingin memecah belah dengan membuat hadis palsu. Kemudian yang ketiga adalah untuk mencari rezeki, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Hal ini biasa dilakukan oleh orang-orang yang berprofesi sebagai pencerita atau pendongeng, atau yang dari bercerita atau berdongeng itu bisa mendapatkan keuntungan seperti itu. Mungkin itu, barangkali ada kawan-kawan yang mau menambahkan. Monggo, mungkin dari teman-teman ada yang bisa menambah atau membantu jawaban tadi. Monggo, kami persilahkan. Atau mungkin Pak dosen Muhammad Ali Hasan Basri. Coba diulangi lagi pertanyaannya tadi, Mas. Bismillah, yang Anda tanyakan, apa kira-kira motivasi para pembuat hadis palsu memalsukan hadis? Padahal Nabi Muhammad SAW bersabda, "Bal kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Ancamannya sangat keras sekali. Ini tentang hadis maudhu ini apakah menjadi pembahasan kelompok 9 ini? Bagian hadis-hadis mardud yang ditolak ya? Iya. Coba tampilkan Mbak, di makalahnya itu keterangan tentang hadis maudhu. Mungkin jawabannya bisa dicari di sini. Jadi agar berguna, maka setiap makalah yang ditampilkan itu kita upayakan bisa menjawab berbagai permasalahan. Di halaman berapa kira-kira? Walaupun sebenarnya dari presentator Ustazah Haniatus Safia tadi sudah representatif ya, sudah cukup mewakili jawabannya. Namun alangkah lebih baiknya dari makalah yang diajukan itu ada yang bisa digunakan untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Tidak ada? Di makalah ini dan juga di materi yang saya sampaikan memang tidak ada pembahasan mendalam tentang hadis maudhu, Bapak.
Iya. Yang dibahas di sini adalah tentang hadis mardud yang lebih banyak kami sampaikan. Yang saya amati dari makalah yang ditayangkan memang berkonsentrasi pada hadis-hadis dhaif ya. Jadi maksud yang saya sampaikan ini begini teman-teman, usahakan dari sekarang yang sudah saya sampaikan berulang kali sebelumnya, tanya jawab agar hidup dan lebih bermanfaat itu harus berkutat pada masalah yang dipresentasikan. Jadi sebisa mungkin kita menghindari persoalan atau pertanyaan yang di luar topik yang dibahas. Jadi pertanyaan dari teman kita tadi itu sebenarnya masuk dalam pembahasan kita ini, hanya saja makalah yang ditayangkan atau materi yang dipresentasikan tidak menyinggung atau mungkin sedikit ya menyinggung hadis maudhu. Jadi teman-teman, hadis maudhu memang bagian dari pembahasan hadis-hadis mardud. Tadi teman kita presentator Ustazah Hania tadi menyampaikan bahwa hadis mardud itu hadis yang ditolak dikarenakan tidak memenuhi salah satu syarat hadis makbul, yaitu sebagaimana pertemuan sebelumnya, hadis makbul itu yaitu hadis mutawatir, kemudian hadis ahad yang sahih dan hasan. Ya. Jadi jika tidak memenuhi syarat itu maka dinyatakan atau berkualitas hadis mardud yang akibatnya tidak bisa digunakan sebagai hujjah. Hujjah itu teman-teman, kalau saya bahasakan, istilahkan dengan pengertian yang lebih mudah, hujjah itu salah satu dalil untuk merumuskan hukum agama. Jadi teman-teman, Al-Quran dan hadis itu sumber atau pedoman kita beragama. Tetapi petunjuk teknis di dalam beribadah tidak bisa kita langsung merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Karena begitu banyaknya ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, ada yang nasikh mungkin, ada yang dimansukh. Intinya petunjuk-petunjuk teknis di dalam kita mengamalkan ajaran agama itu telah dirumuskan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih. Kitab-kitab fikih itu mengambil, para ulama fikih itu beristidlal dengan Al-Quran dan hadis. Maka jika ada satu hadis yang bisa, jika ada satu hadis yang setelah dikaji melalui pendekatan takhrijul hadis, dikaji sanadnya, ia lolos sensor, artinya sahih secara sanad dan juga matanya, maka bisa digunakan sebagai, ia berhujjah, bisa digunakan sebagai dalil untuk menentukan, mengambil kesimpulan hukum agama. Misalnya di Al-Quran itu hurrimat alaikumul maitatu waddam wa lahmul khinzir dan seterusnya, itu diharamkan bagimu wahai umat Islam daging babi dan lain sebagainya. Atau kita mengambil hadis dari Nabi, misalnya hadis tentang haramnya suatu hadis yang oleh para ulama dipahami sebagai petunjuk atau dalil haramnya khamr. Saya lupa teksnya itu, mungkin teman-teman ingat, kullu ma askara fahuwa haram al-hadits au kama. Persisnya saya lupa, tapi salah satu pernyataan Nabi insya Allah begitu. Artinya apa saja yang menjadikan mabuk maka itu haram. Qaliluhu wa kathiruhu haram. Sedikit atau banyaknya tetap haram. Maka dan setelah dikaji hadis ini bersih sanadnya, ya sahih secara sanad dan matan juga
maka digunakan ia telah berhujjah. Hadis ini dapat digunakan sebagai hujjah. Lalu para ulama berdalil dengan hadis ini bahwa minuman keras itu sedikit atau banyaknya tetap haram. Seperti itu ya kira-kira. Kemudian apa yang menyebabkan orang itu termotivasi membuat hadis maudhu, padahal sebagaimana yang diajukan tadi pertanyaannya, padahal Nabi telah bersabda, siapa yang bersengaja membuat-buat mengatasnamakan namaku, kata Rasulullah SAW, falitabawa maq'adahu minan nar. Di hadis-hadis mutawatir seperti itu. Bersiap-siaplah yang menempati tempat duduknya di neraka. Tadi bagus ya, Ustazah Haniah sudah cukup mewakili jawabannya. Itu diantaranya adalah motif duniawi, motif mencari keuntungan pribadi, dan juga ini mungkin disampaikan atau tidak ya, tadi sudah mungkin barangkali kepentingan politik. Jadi belum ya, di awal sejarah peradaban Islam. Oh ya teman-teman, kita sebagai akademisi ya, insya Allah calon ulama adalah teman-teman ini ya. Ulama ya tidak harus bersorban tebal, enggak. Ulama itu yang alim, yang mengamalkan ilmunya. Jadi teman-teman, saat ini atau yang akan datang ketika kita semua teman-teman ini terjun di masyarakat, membawakan hadis Nabi, berdalil dengan Al-Quran, sangat baik, bahkan wajib lah ya, kita itu mengantongi bekal ilmu yang lain. Apa itu? Ilmu sejarah. Dalam hal ini yang saya maksudkan adalah sejarah peradaban Islam. Sejarah Islam sejak awal pertumbuhannya hingga masa sekarang. Ya meskipun tidak tahu menyeluruh, setidaknya kita tahu dasar-dasar poin-poin penting dalam sejarah agama Islam. Di antaranya adalah pergolakan politik pernah terjadi pada sejarah agama kita ini, yaitu terjadi perebutan kekuasaan, dan juga saling fanatik mazhab. Pergolakan politik ini, persaingan untuk meraih simpati umat ini digunakan sebagai ajang untuk menyebarkan hadis-hadis palsu. Tujuannya untuk mendukung partainya atau figurnya atau kelompoknya dengan mengatasnamakan hadis Nabi. Tujuannya ketika mengatasnamakan baginda Rasul akan mengundang simpati masyarakat. Ya sederhananya, ketika orang awam dikampanyekan kepadanya, oh ini hadis Nabi, lalu ada sugesti atau kampanye bahwa jika menolak hadis Nabi maka dikatakan sebagai kafir dan lain-lain sebagainya, tentu saja orang awam yang tidak pernah belajar ilmu agama akan terpengaruh untuk mengikuti ajakan seseorang mengatasnamakan Nabi walaupun itu palsu. Misalnya pernah terjadi itu bahwa ketika itu terjadi persaingan kekuasaan antara Ali bin Abi Thalib, pemerintahan yang sah, pemerintahan yang didaulat oleh jumhur, oleh mayoritas umat Islam, dengan lawan-lawan politiknya yang mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib itu diisukan penghuni neraka dan lain sebagainya. Contohnya seperti itu. Persis hadisnya saya lupa. Tapi yang jelas salah satunya begitu. Barang siapa yang mengikuti Ali bin Abi Thalib, maka Nabi enggan untuk berdekatan dengannya di hari kiamat. Ini jelas sekali, tidak mungkin kata-kata seperti ini muncul dari seorang Nabi. Nabi tidak mungkin mengajarkan perpecahan di antara umatnya. Dan juga ada
motif ekonomi ya, motif meraih keuntungan. Kebetulan ada seorang raja di dinasti Abbasiyah itu, salah seorang putra mahkota yang suka memelihara burung merpati. Untuk meraih keuntungan duniawi, maka dibuatlah hadis palsu agar sang putra mahkota simpati kepadanya, senang kepadanya, lalu diberikanlah uang kepadanya. Dikaranglah hadis palsu, barang siapa yang memelihara burung merpati, maka kelak di surga akan mendapatkan sayap emas sebagai imbalannya ketika di dunia memelihara burung merpati. Dari kata-kata seperti ini secara refleks iklim nubuwah, alam nubuwah tidak mungkin disabdakan oleh seorang nabi hal-hal yang remeh seperti itu. Tidak mungkin keluar dari lisan nabi yang mulia. Nah, itu beberapa motif atau latar belakang terjadinya hadis palsu. Motif politik, motif termasuk juga motif memecah belah umat Islam. Ini ketika Islam tersebar luas ke berbagai mancanegara, menimbulkan iri hati, menimbulkan kebencian dari pihak musuh, maka untuk melemahkan umat Islam dibuatlah hadis-hadis palsu yang tujuannya umat akan jauh dari risalah kenabian, dari ajaran-ajaran Nabi. Jadi hadis-hadis yang sahih, yang asli, yang orisinal dari Nabi tertutupi oleh kejahilan hadis-hadis palsu yang merusak akidah umat, yang merusak, yang melecehkan Nabi Muhammad, merusak kehormatan Islam. Saya kira begitu. Ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Mohon izin Ustaz. Oh, monggo, silakan Ustaz. Ini mau bertanya terkait materi yang saya sampaikan sendiri. Ada beberapa hal yang masih belum saya pahami, yaitu terkait hadis-hadis mu'allaq, mursal, dan lain-lain yang mu'dal. Ini ada beberapa narasi yang kurang saya paham, yang saya baca dari referensi kitab yang saya pelajari tadi, yaitu tentang hadis yang dihilangkan perawi setelah tabi'in atau sahabat dari akhir sanadnya. Nah, ini tahapan-tahapan yang dikatakan hadis mursal, mu'allaq itu seperti apa, Ustaz? Baik. Sebentar teman-teman ya, saya toilet dulu sebentar ya. Saya menahan hajat dari tadi sebentar. Bismillah. Ini barusan ke toilet. Ibu Haniatus, Oke. tadi yang dibuat di judul yang awal itu kan ada keterangan tentang hadis mudhaf sama hadis makruh, tapi belum dibahas ya. Maksudnya kalau belum dibahas, tanya ke dosen. Iya, belum sempat belajar yang itu saya, Mbak. Yang tadi. Makruh itu belum mendalam. Terus ada beberapa juga yang tidak dibahas. Saya belum belajar. Monggo ditanyakan, saya juga biar paham. Tidak saya bahas di materi barusan memang. Karena yang bikin materi yang Mbak Tarisa, saya yang mempelajari yang lain-lainnya untuk menyampaikan materi. Jadi tadi kolaborasinya jauh-jauhan, Mbak Tarisanya ada di luar negeri. Oh, Masya Allah. Saya ada di Madura. Coba ini tulisannya dari tadi agak kecil, mungkin Pak dosennya lagi ke toilet. Oke, baik. Nah, teman-teman, saya ingin men-share contoh hadis ya, hadisnya dulu di Maktabah Syamilah. Saya share dulu. Oke.
Ini di layar teman-teman apa ini? Tampilan kitab ya dalam bentuk komputerisasi. Maktabah Syamilah ini, betul? Halo? Iya, Sudah nampak di layar. sudah nampak. Udah nampak ya? Ini Tulisannya agak kecil. kurang besar dari tulisannya teman-teman. Enggak, soalnya saya pakai HP Ustaz. Masih sudah bisa dibaca. Yang pakai HP bisa juga dicubit-cubit tadi gitu Pak, dibesar-besarkan bisa kok, insya Allah ya. Ya sudah, bisa Ustaz, bisa. Baik, Oke, teman-teman, sebagaimana terlihat di layar Android atau teman-teman yang memakai laptop bisa memperhatikan di sini contoh hadis Nabi. Misalnya di sini haddatsana Abu Ahmad al-Marrar ibnu Hammuyah, haddatsana Muhammad ibnu al-Musaffa, haddatsana Baqiyah ibnu al-Walid, an Thawr ibn Yazid, an Khalid ibn Ma'dan, an Abi Umamah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qama lailatal 'idaini muhtasiban lillahi lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulubu. Haddatsana telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad al-Marrar bin Hammuyah, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Musaf. Saya ulangi, telah menceritakan kepada, ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah teman-teman ya. Jadi tampilan hadis di layar ini adalah hadis yang ditakhrij, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam kitabnya Sunan Ibnu Majah. Beliau mengeluarkan hadis yang diriwayatkan dari gurunya. Ini coba lihat kursor yang saya gerakkan ini. Jadi Sunan Ibnu Majah. Ini Al-Arnaud ini pentahqiq hadisnya. Jadi konsentrasi teman-teman fokus di Sunan Ibnu Majah. Sebelum saya lanjutkan, apakah teman-teman mengikuti penjelasan saya? Halo? Siap. Ingin Ustaz. Imam Ibnu Majah ini Hammuyah. Abu Ahmad. Suaranya terpotong. Halo? Silakan. Terpotong. Barusan suaranya terputus. Udah jelas kan ya? Sudah. Oke, baik. Abu Ahmad al-Marrar bin Hammuyah ini guru dari Ibnu Majah. Ibnu Majah itu salah satu periwayat dari kitab 6. Ada Sunan Abu Dawud, ada Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, Imam Bukhari, dan Imam Muslim. Jadi termasuk periwayat Kutubus Sittah, periwayat kitab yang 6. Salah satunya adalah Al-Imam Ibnu Majah. Dalam kitabnya Sunan Ibnu Majah, beliau meriwayatkan hadis dari gurunya. Siapa guru beliau? Abu Ahmad al-Marrar bin Hammuyah. Imam Abu Ahmad al-Marrar bin Hammuyah berkata, bahwasanya gurunya berkata, siapa gurunya Abu Ahmad? Muhammad bin Musaf. Oke. Kemudian Muhammad bin Mustafa ini berkata, telah menceritakan kepada kami guruku. Siapa gurunya? Baqiyah bin Al-Qadi. Oke, alhamdulillah. Nah, teman-teman kalau mengikuti paham, senang sekali saya. Jadi nanti lebih cepat memahaminya. Oke, teman-teman semuanya, Baqiyah bin Walid, guru dari Muhammad bin Mustafa ini, mendapatkan hadis ini, hadis mangkoma, siapa yang menghidupkan 2 malam Aid seraya berharap pahala kepada Allah, maka
hatinya tidak mati pada suatu hari di mana banyak mati hati. Mendapatkan hadis ini dari gurunya, yaitu Tsaur bin Yazid. Jadi di sini kata an di sini ini beda ya dengan haddatsana. Kalau haddatsana itu lambang yang mencerminkan terjadinya pertemuan guru dan murid secara langsung tatap muka. Tapi kalau an ini tidak dijelaskan yang bertemu secara tatap muka atau meriwayatkan hadis dari secara ijazah atau tulisan dan lain sebagainya. Ini ada pembahasannya tersendiri nanti. Terus demikian juga Tsaur mendapatkan dari yang meriwayatkan kepadanya, yang menyampaikan kepadanya, yaitu Khalid bin Ma'dan dari Abi Umamah. Abi Umamah dari Nabi. Apa kata Nabi? Mangqama, siapa saja yang menghidupkan malam Aidul Fitr dan Aidul Adha, yang berharap kepada Allah pahala yang besar, maka hatinya tidak mati ketika banyak orang berhura-hura. Itu terjemahan bebasnya begitu. Teman-teman, pertanyaan Ustazah Hania tadi itu apa saja yang dimaksud dengan hadis mursal, mu'dhal, mu'allaq dan lain sebagainya. Jadi begini teman-teman. Ini pertemuan kemarin itu pada Sabtu pekan yang lalu, ya karena sempitnya waktu ya, presentator siapa teman kita itu, Ustaz siapa lupa saya, mungkin tidak sempat menampilkan contoh hadisnya. Demikian juga Ustaz Hania tidak sempat, atau kelompok 9 ini tidak sempat menampilkan hadis, barangkali fokus pada materinya. Memang diharapkan teman-teman yang lain kalau berkaitan dengan hadis sangat dianjurkan, itu plus itu bagi saya, untuk menampilkan contoh-contohnya, karena untuk memudahkan kita memahami. Baik, adik-adik semuanya, saya ulangi lagi, ini adalah contoh hadis ya. Berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu tanpa pakai haddatsana. Misalnya langsung saja kita membaca surah Al-Kautsar, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar. Ya, cukup itu saja. Enggak pakai haddatsana telah menceritakan kepada kami ini, telah mengabarkan kepada kami begini dan lain sebagainya. Nah, ini beda struktur antara Al-Quran dan hadis. Jadi kalau hadis begini, harus ada mata rantainya. Kenapa berbeda? Nah, ini nanti dijelaskan secara lebih luas oleh teman-teman kita yang akan bertugas menjelaskan hadis-hadis mutawatir, mungkin ya nanti ada insya Allah itu. Karena Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir, berbeda dengan hadis. Kebanyakan hadis diriwayatkan secara ahad. Apa itu ahad? Pertemuan kemarin sudah menjelaskan definisi ahad itu apa, pengertiannya apa, pembagiannya apa saja ahad itu. Jadi yang kita hadapi ini adalah hadis ahad. Karena hadis ahad bukan mutawatir. Kalau Al-Quran kan mutawatir, maka sudah bidarurah para ulama, umat dari generasi ke generasi menerimanya secara bulat dan pasti. Kalau ahad karena tidak mutawatir, maka salah satunya disertai dengan sanad untuk membedakannya dengan kabar biasa. Ini kabar dari Nabi. Untuk memastikan kebenarannya harus disampaikan, disebutkan mata rantai orang-orang yang meriwayatkannya. Adik-adik semuanya, mata rantai orang-orang yang meriwayatkan hadis ini disebut dengan sanad hadis. Jadi Abu Ahmad, kemudian Muhammad bin Musafa, ini yang saya gerakkan kursor ini, Baqiyah bin Al-Wad, Tsaur, Khalid, Abu Umamah, ini adalah sanad hadis. Ya, perawi hadis, periwayat hadis sekaligus sanadnya.
Sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Nanti nggak paham, takut nggak paham saya gimana? Bisa mengikuti? Insya Allah ya. Begini Ustaz. Bisa Ustaz. Oke, saya lanjut. Berarti ini yang Gimana Ustaz? yang yang menerima hadis langsung dari Nabi adalah Abi Umamah, ya Ustaz. Betul, Abi Umamah. Kalau sanad-sanad yang lain ini apakah ada beliau juga termasuk sahabat Nabi atau beliau ini mendapat informasi dari Abi Umamah ini setelah Nabi wafat? Bagus sekali pertanyaannya. Ya. Baik. Teman-teman semuanya, untuk memudahkan ini, saya ingin menayangkan yang lain dulu ya. Contoh hadis yang ada pohon sanadnya. Ini kan saya langsung dari kitab ini. Saya kemarin menyusun sebentar. Saya share yang lain. Enggak. Nyambangi wong atine macam nyambangi biyen mati, wawan mati, saiki. Maksudnya saiki bersihkan menku durung tahlil mati. Baik, teman-teman semuanya. Saya sebentar. Nah, jadi begini teman-teman. Ini ada hadis ya. Haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Musaddad al-Ma'na qala haddatsana Sufyan dan seterusnya. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Musaddad secara makna. Keduanya berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Amr dari Qabus, mantan budak yang telah dimerdekakan oleh Abdullah bin Amr. Ini saya langsung terjemahnya teman-teman ya. Dari Abdullah bin Amr dan sanadnya sampai kepada Nabi, beliau bersabda, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, para penyayang akan disayangi oleh Ar-Rahman. Maka sayangilah penduduk bumi, maka kalian akan disayangi oleh siapa saja yang ada di langit. Baik, teman-teman semuanya, ini takhrij ya. Jadi hadis ini dikeluarkan, nanti saya telusuri di Maktabah Syamilah, ada di kitab Sunan Abi Dawud, di kitab adab bab kasih sayang. Teman-teman semuanya, perhatikan rangkaian sanad dan rawi sebagaimana yang ada di layar Zoom ya. Coba perhatikan ya, ini perhatikan 1 menit, perhatikan aja, dilihat urutan sebagai periwayat, urutan sebagai sanad, nama periwayat. Coba kembali ke hadisnya lagi. Nah, ini tag hadisnya dari sini sampai sini. Ini hadis lengkap, sanad dan matannya. Sanad dan matan hadis lengkap seperti ini. Kemudian teman-teman, siapa saja orang-orang yang meriwayatkan itu, siapa saja yang disebut sahabat, saya bikin diagram seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Gambarnya tidak muncul, Ustaz. Astagfirullah. Gambar apa Ustaz? Yang diagram Hadisnya itu diagram yang Ini
Sebentar. Baru tadi berarti saya Astagfirullahaladzim. Sebentar teman-teman. Sebentar teman ya. Ini di layar teman-teman apa ini? Oh, rangkaian sana dan rawi. Iya. Ya. Ini apa? Hania di depan Hania ini. Hadatsana betul ya? Ya, hadatsana Abu Bakar. Oke, cukup. Teman-teman semuanya, di depan teman-teman ini adalah contoh sanad dan matan hadis secara lengkap. Mana sanadnya? Sanadnya dimulai dari Abu Bakar sampai Abdullah bin Amr. Ini. Ini adalah sanadnya, sekaligus orang-orang yang meriwayatkan hadis. Matanya di mana matanya? Matanya itu isi hadisnya, sabda Nabi. Di mana? Ini beliau bersabda, ar-rahimuna sampai kisama. Nah, ini adalah matan hadis, sabda Nabi. Untuk memudahkan pemahaman, saya coba membuat bagan seperti ini. Rangkaian sanad dan perawi. Nama periwayatnya siapa saja? Periwayat pertama adalah Abdullah bin Amr. Kemudian Abdullah bin Amr selaku sahabat Nabi menyampaikan kepada Abu Qabus. Abu Qabus menyampaikan kepada seperti ini. Nabi Muhammad sumber hadis bersabda kepada Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr ini adalah periwayat pertama dan sanad kelima. Abdullah bin Amr menyampaikan hadis tentang sayangilah penduduk di bumi, niscaya yang ada di langit akan memberikan kasih sayang kepadamu. Nah, hadis itu disampaikan oleh Abdullah bin Amr kepada siapa? Kepada Abu Qabus muridnya. Demikian pula selanjutnya Abu Qabus menyampaikan kepada Amr. Amr menyampaikan kepada Sufyan. Sufyan kepada murid-muridnya, yaitu Abu Bakar bin Syaibah dan Musaddad. Nah, Abu Dawud selaku mukhrij hadis, pemilik kitab Sunan Abu Dawud, mendapatkan hadis yang diteliti ini dari dua gurunya. Pertama Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Musaddad. Sampai di sini dulu, teman-teman paham nggak penjelasan saya ini? Insya Allah paham ya? Oke, sebentar Ustaz. Silakan. Yang di bawah. Yang di bawah Ustaz. Itu yang Abu Dawud kenapa dinamakan periwayat ke-6 Ustaz? Sementara yang di atas? Iya. Sebentar teman-teman ya, saya digangguan saya. Sebentar. Yes, ya Ustaz. Baik. Ini mestinya pertanyaan Ustaz Hania ini disampaikan pada pertemuan kedua dulu ini, tapi tidak apa-apa lah. Jadi mengulang lagi tidak apa-apa untuk menguatkan pemahaman ya. Perhatikan di sini Ustaz ya, teman semuanya. Hadis
Hadis yang saya bawakan ini saya kutip dari Sunan Abu Dawud. Jadi ada di semuanya, hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud. Maka Abu Dawud disebut dengan mukharrij, orang yang mengeluarkan, orang yang mendokumentasikan, yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi. Dikeluarkan oleh Abu Dawud. Maksudnya yang membukukan, pembuku hadis ini salah satunya adalah Al-Imam Abu Dawud. Beliau periwayat ke-6. Coba kita hitung. Periwayat pertama siapa di sini? Abdullah bin Amr. Dari semua periwayat pertama. Periwayat pertama meriwayatkan dari siapa? Tentu saja dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu bihi Nabi. Lalu Abdullah bin Amr ini meriwayatkan hadis kepada muridnya. Siapa? Abu Qabus. Nah, Abu Qabus. Jadi Abu Qabus ini jadi ada istilah meriwayatkan itu ada dua, teman-teman ya. Meriwayatkan itu artinya mengambil dan menerima. Gimana? Menerima dan menyampaikan. Jadi saya meriwayatkan, teman-teman, saya meriwayatkan tentang pembahasan kuliah pada hari ini dari guru saya, dari dosen saya kepada teman-teman selaku mahasiswa saya. Jadi saya diperiwayat, gampangannya seperti itu istilahnya. Jadi teman-teman semuanya, Abu Qabus ini periwayat kedua. Periwayat apa? Periwayat hadis ini Abu Qabus meriwayatkan dari Abdullah bin Amr ini. Nah, artinya meriwayatkan mengambil hadis dari Abdullah bin Amr. Lalu Abu Qabus, teman-teman semuanya, meriwayatkan hadis ini kepada muridnya yaitu Amr yang saya blok ini. Berapa itu? Abdullah bin Amr 1, Abu Qabus 2, Amr 3, lalu Sufyan 4. Lalu kemudian Abu Bakar dan Musaddad ini satu tingkatan ya. Jadi periwayat kelima. Tentu saja periwayat apa adalah Abu Dawud. Oke, teman-teman semuanya kita lanjutkan di sini. Oke. Nah, ada di semuanya, perhatikan yang di layar ini ya. Pertanyaan Ustaz hari ini ya. Pertama, hadis mursal adalah hadis yang ditingkatkan sahabatnya tidak ada. Oh ya, sebelumnya saya jelaskan. Nabi Muhammad menyampaikan hadis ar-rahimuna, sayangilah yang ada di bumi itu, menyampaikan kepada sahabat. Jadi Abdullah bin Amr ini pasti seorang sahabat, pasti, ya. Abu Qabus ini adalah tabi'in, murid dari Abdullah bin Amr. Abu Qabus pasti tidak mungkin bertemu secara fisik dengan Nabi. Nggak mungkin. Karena yang disebut dengan tabi'in adalah orang yang hidup pada masa sahabat dan tidak pernah satu masa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, bisa dipahami teman-teman ya. Jadi status orang-orang yang ada di struktur ini ya. Jadi Abdullah bin Amr ini pasti seorang sahabat Nabi. Mengapa? Karena Abdullah bin Amr ini menerima hadis dari Nabi. Abu Qabus tidak mungkin menerima hadis dari Nabi secara langsung. Karena Abu Qabus tidak satu masa dengan Rasulullah. Dia menerima hadis dari sahabat. Demikian pula Amr. Amr tidak mungkin menerima langsung dari Abdullah bin Amr. Pasti yang menerima dari Abu Qabus. Jadi ini namanya sanad. Artinya begini teman-teman, perhatikan di sini. Abu Dawud menyandarkan hadis tadi itu kepada Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Musaddad. Keduanya, teman-teman semuanya, Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Musaddad ini menyandarkan
hadis ini kepada Sufyan. Sufyan menyandarkan hadis ini kepada Amr. Sebaliknya juga itu, Amr menyandarkan kepada seterusnya. Amr menyampaikan hadis ini kepada Sufyan. Jadi teman-teman semuanya ini, teman-teman kuliah kelas karyawan ini menyandarkan pembahasan ini kepada saya. Saya menyandarkan kepada guru saya. Sebaliknya juga begitu, guru saya menyampaikan kepada saya menyampaikan kepada teman-teman. Teman-teman semuanya, perhatikan di sini, hadis mursal itu jika nggak bisa diedit ini ya, sebentar, bisa diedit. Grup. Oke, ada di semuanya. Hadis mursal adalah hadis yang tingkatan sahabatnya dihilangkan. Contohnya, astagfirullah. Nah, contohnya gini teman-teman ya. Lihat. Nabi Muhammad, misalnya ada seorang mukharrij periat hadis, Nabi menyampaikan dalam hadisnya, Nabi Muhammad bersabda kepada Abu Qabus. Nah, Abdul bin Amr dihilangkan, ditiadakan. Maka ini adalah hadis mursal. Mengapa? Tingkatan sahabat tidak ada. Nah, ini yang disebut dengan hadis mursal. Hadis mursal termasuk golongan hadis dhaif. Ya, hadis dhaif itu salah satunya adalah hadis mursal. Tingkatan sahabatnya dihilangkan. Bisa diikuti, bisa dipahami? Bisa. Kalau saya kembalikan lagi di sini, ini namanya hadis muttasil. Muttasil itu artinya bersambung. Bersambung dari hilir ke hulu, ya, artinya tidak terputus berita itu. Jadi, teman-teman perhatikan di sini, Abu Dawud satu masa dengan Abu Bakar terbukti terjadi hubungan guru dan murid. Demikian pula Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Musaddad ini terjadi hubungan guru dan murid dengan Sufyan, terbukti bersambung, terjadi tatap muka dan lain sebagainya, benar-benar sebagai guru dan murid. Demikian pula ke atasnya Amr, demikian pula sampai Abu Qabus sampai Abdul bin Amr. Dari data sejarah, Abdul bin Amr punya murid yang bernama Abu Qabus. Abu Qabus pun punya guru yang bernama Abdul bin Amr. Dan satu masa hidupnya benar-benar bersambung. Nah, ini namanya hadis muttasil, ya, hadis yang bersambung. Jadi kalau saya hilangkan di sini, hadis ini putus di mana? Putus di tingkatan sahabat. Karena putus di tingkatan sahabat dinamailah hadis mursal. Terus adik-adik semuanya, jika saya kembalikan lagi, jika putusnya di sini, putusnya di sini, Abu Dawud tiba-tiba berkata, hadis tentang kasih sayang itu saya dapatkan dari Sufyan. Maka padahal Sufyan dan Abu Dawud tidak pernah bertemu. Maka hadis ini putusnya di mana? Di sanad pertama. Karena putus di sanad pertama disebut dengan hadis mu'allaq. Suaranya terpotong. Halo? Putus, Ustaz. Suaranya putus. Ya, Ustaz. Gimana? Sudah jelas? Baik, saya ulangi. Nah, teman-teman semuanya perhatikan di sini, ya. Di sini perhatikan. Abu Dawud punya sama dengan Musaddad. Dua gurunya ini mendapatkan hadis dari gurunya, yaitu Sufyan. Ini bersambung ini sanadnya, ya. Kalau saya hilangkan Abu
Abu Daud tiba-tiba padahal belum pernah bertemu dengan Sufyan, tiba-tiba mengatakan hadis ini saya dapatkan dari Sufyan, maka hadis ini mu'allaq. Mengapa? Di sanad pertama ia telah menghilangkannya. Sufyan tidak pernah bertemu dengan Abu Daud. Harus ada perantara antara Sufyan dan Abu Daud yang menyampaikan kepada Abu Daud dan mengambilnya dari Sufyan. Jadi apabila sanad pertama dihilangkan oleh mukharrij hadis, maka disebut dengan hadis mu'allaq. Ia menggantung dari awal. Atau lebih, ya tadi Ustaz Hania menyampaikan definisi bahwa hadis mu'allaq itu terputus sanadnya sejak awal hingga kedua, ketiga dan seterusnya. Pokoknya dari semuanya, jika dari sanad pertama sudah tidak ada hilang, maka disebut dengan mu'allaq. Mu'dhal itu yang ada di tengah. Mu'dhal di mana saja ya, di tengah, dihilangkan di sini. Semuanya bersambung. Yang baru juga bersambung, tiba-tiba di tengah putus. Misalnya Abu Qabus tiba-tiba menyampaikan kepada Abu Sufyan, padahal tidak mungkin karena keduanya tidak satu masa, maka disebutlah dengan mu'dhal. Akhirnya ada di semuanya teman-teman, intinya baik itu mursal, mu'allaq, mu'dhal, semuanya terjadi keterputusan sanad, keterputusan guru. Bisa dipahami, apapun itu namanya, mu'allaq, mursal, atau mu'dhal, semuanya sama-sama terjadi keterputusan guru. Oke, teman-teman bisa mengikuti? Bisa, Ustaz. Berarti Ustaz, untuk mengetahui bahwa sanadnya itu tersambung, ya berarti kita harus tahu juga kapan sang periwayat ini hidup ya, di tahun berapa, di eranya siapa. Betul sekali Ustazah. Di mana kita mengetahuinya? Di mana kita di sini saya share. Mana Maktabah Syamilah tadi ya, ini nih. Ya, karena memang mustahil juga sih ya Ustaz ya. Apakah teman-teman ini kembali ke Maktabah Syamilah lagi? Iya. Untuk mengetahui ketersambungan guru dan murid, tahun lahir, terus sejarah pencarian hadis, teman-teman bisa mencarinya di kitab At-Tarajim. Di sini ya. Di kitab At-Tarajim wa Tabaqat sebanyak yang di Maktabah Syamilah ini sementara tersedia 559 kitab. Nah, memang begitu. Ya, memang sebagai akademisi, sebagai ulama harus sabar di dalam mencari informasi. Nih, di mana saja Sirah Umar bin Abdul Aziz, itu nama kitabnya teman-teman. Akhbarul Wafidin. Terus At-Tabaqatul Kubra. Ini nama-nama kitabnya ini. Wasit. Banyak sekali ini. Kemudian Tahdzibul Kamal dan lain sebagainya, Siyarul A'lamin Nubala. Jadi kitab-kitab sejarah, kitab-kitab At-Tabaqat wat-Tarajim, At-Tarajim wat-Tabaqat, kitab-kitab Rijalul Hadis. Jadi intinya di sini teman-teman, kitab-kitab Rijalul Hadis. Rijalul Hadis itu apa artinya? Sebuah kitab yang mendokumentasikan biografi para periwayat hadis. Di sana kita bisa melihat, oh ini bersambung, oh ini pernah bertemu, dilihat dari tahun lahir dan wafatnya tidak ganjil. Kurang lebih begitu. Nanti insya Allah akan ada pembahasan tersendiri dari teman-teman kita yang akan bertugas membahas insya Allah Rijalul Hadis, walaupun secara umum ya. Oke, teman-teman semuanya, tadi itu kembali ke yang tadi, dimanapun letak terputusnya guru, baik itu di tengah, yang disebut dengan mu'dhal atau mu'allaq di awal sanad, atau mursal di tingkatan sahabat, semuanya itu hadis dhaif. Hadis dhaif termasuk hadis yang mardud, yang tertolak. Ada di semuanya teori dasar seperti itu. Lalu nanti ada pertanyaan, apakah memang begitu semua hadis dhaif itu tidak bisa digunakan sebagai hujjah untuk beramal?
Nah, ini ada pembahasan tersendiri. Teman-teman, 3, 4. Ustaz, maaf mau tanya Ustaz. Silakan. Boleh kembali ke yang tadi Ustaz, yang apa, rantai tadi Ustaz? Oke. Ini ya. Iya Ustaz, ini ngapunten Ustaz, saya karena kebodohan saya dan ketidaktahuan saya bertanya. Jadi gini Ustaz, yang mau saya tanyakan itu kan dari Nabi Muhammad nih Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian kepada sahabat Abdullah bin Amr, ya itu langsung ya Ya, dari sahabat. Nah, habis itu ke Abu Qabus. Yang ingin saya tanyakan itu gini Ustaz, dari Nabi Muhammad terus ke sahabat, terus itu kan Nabi Muhammad kan banyak muridnya, tidak hanya Abdullah bin Amr. Lalu dari Abdullah bin Amr ke Abu Qabus, beliau itu kan juga punya banyak murid ya Ustadz. Kenapa kok diriwayatkannya itu ke satu orang itu? Lalu berhentinya itu sampai mana? Tadi kan diriwayatkan terakhir sampai